Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya ingin curhat ke Buya. Saya sudah berkeluarga. Suatu ketika saya bersilaturahmi ke seorang kiai Buya. Karena saya sering jumpa dengan beliau di majelis taklim. Beliau menaruh hati denganku Buya. Saya bingung, apakah saya berhenti mengikuti majelis taklim atau gimana Buya? Kan beliau seorang kiai yang juga sudah punya bunyai Buya. Terima kasih Buya. Dia sudah menikah belum? Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Buya, sudah berkeluarga. Yang pertama, jika ada seorang laki-laki, siapapun dia, gelarnya apa di dunia, biarpun sudah digelari dengan wali kutub. Tapi kalau ada seorang wanita yang sudah punya suami, kalau ada upaya-upaya untuk menggodanya, maka dia berubah menjadi iblis, merusak rumah tangga seseorang. Menjadi iblis, syaitan. Itu kan setan yufarriqu bainal mar'i wa zawji, kan setan yang mengajarkan. Seorang ulama, apalagi ustadz, bukan begitu. Justru menjadikan suami istri itu semakin saling mencintai, kokoh. Bukan menggoda. Na'udzubillah, bukan ustadz, gak usah datang, itu bahaya itu. Kalau betul yang diceritakan, kalau Anda betul diganggu oleh dia, berarti gak perlu lagi Anda datang. Karena berbahaya bagi Anda. Karena posisi dia sebagai ustadz, bisa saja Anda terpengaruh suatu ketika nanti. Karena seorang ustadz punya pengaruh dari bahasa yang dibawakan Quran, kalau Allah, kalau Rasulullah, bahkan hadis, wah petunjuk seolah-olah. Bisa saja Anda terjumus, hati-hati justru. Orang yang pakai atas nama Allah itu bahaya, kalau ngerusak cepat itu. Anda perlu dekat. Cuma di sisi lain saya pengen tahu, jangan-jangan Anda ini, saya harus dipukul semuanya ini. Jangan-jangan Anda ini memang orang yang bisa jadi Anda memang di rumah Anda tidak menemukan kelembutan, atau suami Anda baik cuman tutur katanya kurang lembut, sehingga melihat bahasa sang ustadz yang memang bahasanya indah, Anda terpesona, lalu Anda GR mungkin menganggap Anda itu diganggu sama dia dan sebagainya. Padahal mungkin dia hanya menyambut, Masya Allah gimana baik, Masya Allah ibu soleha baik. Mungkin seperti saya tidak tahu, makanya waspadalah semuanya. Nah kemudian saya ingatkan kepada orang seperti Anda tidak perlu ngikuti suara hati semacam itu. Kalau Anda diganggu, seorang wanita muslimah, solehah, biarpun merasa diganggu oleh siapapun, dia harus tangkal itu semuanya. Pangkas itu semuanya. Karena apa? Awal kehancuran rumah tangga dari situ. Apalagi suaminya baik, cuman dia tidak pandai merayu. Dikirimi puisi sama orang terpesona, banyak kisahnya. Kan banyak itu kisah-kisah gara-gara Facebook, gara-gara ini rusak, gara-gara itu. Gara-gara handphone. Kenapa suaminya tidak pernah merayu? Karena dirayu sama orang, seolah-olah dia menemukan sesuatu istimewa di orang tersebut, padahal orang itu jago rayu. Dia berguru dengan iblis perayu, makanya laki-laki perempuan dirayu. Di rumah tangganya sudah nggak senang. Berantakan, makanya Anda waspada perempuan. Ingat, selagi Anda punya suami, suamimu nomor satu. Kalau ternyata memang ada orang lain di luar sana lembut, penuh kasih dan sebagainya, itu orang lain, bukan suami Anda. Surgamu melalui suami Anda. Pandang kelebihannya. Suami saya kasar, tapi dia sangat penuh kasih. Kasar hanya dalam ucapannya. Ada laki-laki yang ngomongnya kasar, ada. Tapi dia penuh kasih, lembut. Makanya ini, agar semakin cinta. Sebab kalau sudah mulai hati itu dibuka kepada yang lainnya, lihat kurang cinta kepada yang halal. Kalau sudah mulai kurang cinta, kurang pengabdian. Kalau pengabdian menjadi tidak peduli dengan urusannya. Akhirnya terjadi berantakan, perceraian, permusuhan, dan seterusnya. Jaga hatimu, wahai wanita. Jaga hatimu. Kalau memang betul-betul laki itu menggoda dengan keyakinan Anda, pasti dia menggoda, Anda punya suami, jangan dekat-dekat dengan laki itu. Itu bahaya sekali bagi Anda. Jadi Anda tidak usah dekat-dekat lagi. Kalau betul apa yang Anda tanyakan, tidak usah lagi ngaji di sana. Bukankah Ustadz masih banyak? Cuman harus Anda koreksi dulu, jangan-jangan Anda yang GR tadi. Karena hati Anda memang lagi resah dan sebagainya, lagi galau dan sebagainya. Sehingga apa? Mudah terpesona dengan sanjungan seseorang, lalu Anda menganggap itu senang dengan Anda. Bisa jadi itu. Anda koreksi diri Anda sendiri. Kalau menurut pemahaman Anda memang laki-laki itu menggoda Anda, mengucapkan kalimat yang tidak-tidak di WA, di segala macam, yang pasti menurut Anda adalah mengarah kepada hal yang tidak baik, maka tinggalkan dia. Dia itu iblis pakai kopiah putih. Bahkan mungkin pakai imamah akan merusak keluarga Anda, hati-hati.
Harus waspada. Semoga Allah menjaga semuanya. Adapun laki-laki tersebut kalau dia seorang ustadz, kenapa harus ganggu istrinya orang? Na'udzubillah. Bukankah pintu halal mudah? Ustadz tidak ngerti pintu halal atau bagaimana? Kan begitu. Harus begini kalau menyampaikan, kalau jawaban umum begitu kita harus takut salah kita. Ustadznya harus kita nasihati, yang perempuan harus nasihati. Biar sama-sama selamat. Kenapa? Setan itu tidak menjuruskan, apalagi ini urusan tidak cukup urusan hanya fisik saja, urusan syahwat. Urusan kecenderungan. Kalau syahwat itu luar biasa berat. Syahwat, na'udzubillah. Bisa saja brutal orang sudah tidak peduli, hanya mencari kesenangan sesaat, tidak tahu akibatnya seperti apa, sehingga kadang rumah tangganya berantakan, gak peduli. Setelah itu baru nyesal kalau sudah terlantar. Dan seterusnya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan membimbing kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.